Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Bapak. Bagus suara saya Bapak masuk, kedengaran? terdengar, Pak. Bapak belum ganti virtual background ya, Pak ya? Gitu ya, harus. Oke, saya Siap, coba. saya sampaikan ke Mayang, Pak. Ya, izin memulai, Bapak. Karul Bukabak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, Bapak Ibu, para peserta mabar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Tias. Hari ini saya akan memandu acara mabar yang biasanya diselenggarakan setiap hari Rabu, jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dikarenakan ada acara lain, maka mabar di minggu ini diselenggarakan pada hari Selasa. Acara mabar kali ini sangat spesial Bapak Ibu, dikarenakan dibuka oleh Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan kepada yang terhormat Bapak Awaludin SHMH, serta materi ini pun akan disampaikan oleh Ibu narasumber yang cantik, Ibu Kabak Tata Naskah dan Karsipan. Selamat pagi Ibu, Ibu Lucy Komalasari, SSIT MAP. Baik, Baik terima untuk kasih. Ya, Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, mohon berkenan Bapak Awaludin SHMH untuk membuka acara ini. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Baik, terima kasih Ibu MC yang juga tidak kalah cantik dengan narasumbernya. Ya, kasih. Kalau bukan bapaknya yang ngelem, siapa mana kan? Eh, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya Udah, hormati nggak apa-apa, Mas. para pejabat dari PPSDM ya yang mungkin hadir mengikuti pada pagi hari ini. Ibu Kabak TNK, Ibu Lucy Komalasari, Ibu MC, dan seluruh peserta yang kalau saya lihat jumlahnya baru 303 ya ini. Dari 303 Satkal, mudah-mudahan sudah mewakili seluruh Satkal yang ada di Indonesia. Pertama-tama tentu marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini untuk Indonesia Timur ini sudah siang ya, kita dapat berjumpa kembali pada acara mabar yang setiap minggu kita laksanakan. Mohon maaf saya baru bisa bergabung pada hari ini karena beberapa kesibukan dan saya pikir tidak ada saya pun sudah berjalan dengan baik berdasarkan laporan dari Bukapag dan Bukasubag. Mabar bisa kita laksanakan setiap minggu yaitu di hari Rabu. Nah, hari ini kenapa dilaksanakan? Karena mohon izin teman-teman bagus sekalian seluruh Satker di Indonesia karena besok kami dari tim apa namanya eh, bagian tata naskah dan kearsipan akan menghadiri salah satu juga hal yang sangat penting yang dilakukan oleh Andri sebagai pengampu kearsipan kita, yaitu acara dalam rangka Jaringan Informasi dan Kearsipan Nasional yang akan dilaksanakan di Denpasar, Bali. Di sana juga nanti teman-teman dari TNK mungkin akan banyak mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi yang bisa akan kita bagikan pada mabar-mabar berikutnya. Bapak sekalian saya hormati, saya kira pada hari ini kita akan melakukan sosialisasi ya, mungkin lebih tepatnya seperti itu, karena kita akan mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip atau yang disingkat dengan GNSTA. Sesuai dengan aturan yang kita pedomani, yaitu eh, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Jungto PP-nya yaitu PP 28 Nomor Tahun 2012 tentang kearsipan, dan kita di pusat sudah melakukan penandatanganan terkait dengan Gerakan Nasional Sadar Tertib Kearsipan atau GNSTA. Nah, pada hari ini sebelum kita akan melakukan
penandatanganan atau lebih tepatnya mungkin kita istilahkan dengan fakta integritas terkait dengan kearsipan. Hari ini teman-teman di Biro Umum khususnya dari TNK, bagian TNK akan melakukan sosialisasi apa itu sebenarnya Gen STA itu. Eh, Salah satu item yang sangat penting di dalam pencanangan ini adalah bahwa Gen STA dia adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, ya, kesadaran lembaga negara sebagai penyelenggara pemerintahan baik di pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan dari aspek kebijakan, kemudian organisasi, sumber daya kearsipan, prasarana dan sarana, pengelolaan arsip dan serta dengan pendanaan kearsipan. Atau lebih gampang untuk kita ingat, ini adalah 6 poin daripada tertib kearsipan. Mungkin bisa saya ulangi ya, ada 6 tertib kearsipan. Yang pertama adalah tertib kebijakan kearsipan, kemudian tertib organisasi kearsipan, yang ketiga tertib SDM kearsipan, kemudian tertib prasarana dan sarana, tertib pengelolaan, dan yang terakhir adalah pendanaan. Ini nanti Ibu Lucy akan memaparkan secara rinci, walaupun sesungguhnya perlu kita sadari bersama bahwa dari 6 tertib ini memang masih jauh dari harapan kita, dari mulai SDM-nya ya, tetapi kita di pusat, terutama dari Biro Orpek, sudah memulai untuk bagaimana kita mencoba merekrut, memberikan stimulus kepada teman-teman untuk bergabung di dalam menjadi pejabat fungsional arsiparis, baik melalui alih fungsi jabatan maupun perekrutan untuk P3K yang baru ataupun dengan cara yang lain. Terutama kita selalu juga mengadop terkait dengan kemampuan-kemampuan kearsipan dari ANRI sebagai pengampunya. Kemudian sarana prasarana juga ini masih jauh ya, masih jauh dari harapan kita. Mudah-mudahan dengan adanya penambahan sarana prasarana, terutama di beberapa daerah, dan khususnya terkait dengan penambahan apa namanya anggaran dari bantuan Bank Dunia ya, beberapa daerah sudah bisa membangun ruang arsip yang representatif, yang selama ini memang masih jauh dari harapan kita. Termasuk juga bagaimana pendanaannya dari teman-teman di Kanwil, di Kantah, bisa dalam rangka penyusunan anggaran di tahun anggaran yang akan berjalan itu bisa dioptimalkan bagaimana anggaran kearsipan kita bisa kita siapkan sehingga pada saatnya nanti pelaksanaan anggaran itu bisa kita berjalan untuk apa namanya pelaksanaan kegiatan kearsipan kita. Sebenarnya kalau kita kesadari bersama bahwa sesungguhnya eh, lembaga kita seharusnya ya ini juga mungkin apa namanya menjadi tugas dan PR kita sebagai pelanjut generasi dari ATR BPN ya. Seharusnya memang kita adalah kantor arsip ya, kantor arsip yang paling apa namanya ya, paling vital sebenarnya. Karena kita adalah penjaga atau apa namanya lah ya, semacam sebagai lembaga yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menyimpan dokumen hak yang paling esensi dari makhluk hidup di dunia ini. Kalau kita sadari bahwa kita, kalau yang mohon maaf dari dalam kepercayaan kami ya, kita tercipta dari tanah, kemudian hidup di atas tanah, dan kita memanfaatkan tanah sebagai sumber kehidupan kita, dan nanti juga akan meninggal dikubur di dalam tanah. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan betapa pentingnya bahwa tanah itu bagi kehidupan manusia di dunia. Oleh karena itu, kita sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, oleh negara untuk mengelola eh, aset yang paling esensi itu, kita harus bisa menjaga apa namanya mengamankan dokumen harta, dokumen kepemilikan dari masyarakat di seluruh Indonesia. Oleh karena itu pada hari ini mohon Bapak Ibu sekalian meluangkan waktunya sedikit untuk berkonsentrasi, ya mudah-mudahan tidak ada Zoom lain ya, karena kita menyadari sejak pandemi COVID ini orang membuat rapat itu apa namanya sepertinya hal yang mudah, tetapi saya kira kalau kita bisa melakukan Zoom dua saja, yang mungkin konsentrasi kita sudah agak sedikit tidak fokus.
Dan ini menjadi catatan kami juga di pusat bahwa teman-teman di daerah kadang-kadang mengeluh terkait dengan banyaknya undangan dan kadang-kadang juga sangat mendadak. Oleh karena itu harapan kami karena sekali lagi ini menjadi concern kita di dalam rangka peningkatan zona integritas kita, di dalam rangka kita juga salah satu program kerja Bapak Menteri kita yang baru bahwa kita di tahun ini akan mengejar nilai reformasi birokrasi kita untuk mendapatkan tukin. Target kita salah satu poin penting adalah bisa meningkatkan tukin kita yang sekarang baru sampai 80%. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa menyumbangkan sumbangsi kita kepada peningkatan zona integrasi ini sehingga tukin kita bisa kita capai sesuai dengan target kita. Untuk itu semuanya sekali lagi saya ucapkan selamat bermabar pada hari ini dan terima kasih atas waktunya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak. Terima kasih atas perkenan Bapak. Lalu selanjutnya, kami persilahkan Bapak jika Bapak ingin meninggalkan ruang Zoom, namun apabila Bapak masih ingin bergabung, kami sangat senang, Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini posisi partisipan ya, ini sudah menunjukkan di angka 435 dan terus menaik. Alhamdulillah, banyak sekali yang berpartisipasi untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum memasuki pembelajaran, Bapak Ibu, biasanya kita ada mengadakan games ya, Bapak Ibu. Kita mengadakan games terlebih dahulu untuk menyemangati pagi hari ini kita. Baik, untuk games pada pagi hari ini akan dipersilakan kepada Mbak Farida. Silakan untuk memimpin games pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Tias. Izin Bapak Ibu, izin share screen untuk games hari ini ya Bapak Ibu. Games kali ini tebak gambar dengan clue judul lagu. Bapak Ibu bisa menuliskan jawabannya di kolom chat atau bisa mengaktifkan audionya ya Bapak Ibu. Bisa dijawab langsung atau mau ditulis melalui kolom chat silahkan. Gamesnya kita mulai ya dengan clue judul lagu ya Bapak Ibu. Nah, untuk soal yang pertama nih ada gambar orang dengan simbol ke atas dan icon Naik ke puncak gunung. Iya, boleh dijawab Naik ke langsung puncak. atau iya, jawabannya Sambil nyanyi ya Bapak Ibu. Naik ke puncak gunung. Naik ke puncak gunung. iya betul Bapak Ibu. Naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Untuk soal kedua ya Bapak Ibu, udah siap? Nah, ini ada gambar Tapi saya bundar. Saya bundar. Tapi saya bundar. Iya, betul. Soalnya yang agak sulit. Saya bundar. Bundar. Untuk soal ketiga Bapak Ibu udah siap? Kita lanjut ya. Cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding. Mohon maaf Mbak, ini soalnya yang sulit gimana sih? Naik kereta api. Naik kereta api. Nah, ini Kita untuk Kartini. soal terakhir. Kartini. Ibu. Kita Kartini. Putri sejati. Kartini. Iya. Mbak, soalnya yang sulit Mbak. Harum namanya ya. Untuk soal yang terakhir betul ya Bapak Ibu, jawabannya
Ibu kita Ibu Kartini. kita Kartini. Selamat Muslim tanggal 21 April, hari Kartini saya ucapkan. Lang ini gue Selamat tipatin Hari kok kono. Kartini untuk semua perempuan hebat di Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Terima kasih, Farida. Bu. Terima kasih Bapak Ibu Rupanya yang soalnya sudah terlalu mudah ya Bapak Ibu ya. sudah Oke, nextnya nanti kita buat yang lebih berpartisipasi sulit Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan ikuti pembelajaran Bapak Ibu tentang tema mabar hari ini adalah sosialisasi GNSTA, Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Baik, untuk Bu Lucy, Komalasari, Bu Kabak, Tata Naskah, dan Karsipan, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu seluruh peserta mabar yang istimewa pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya, masih dalam bulan Syawal. Mungkin dalam penyelenggaraan mabar maupun dalam pelayanan kami melalui grup atau pembicaraan grup kita ada salah dari saya pribadi maupun dari kru Tata Naskah dan Kearsipan, kami mohon maaf. Oke, kenapa Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip ini perlu kita sosialisasikan? Pertama, kami sebagai unit Kearsipan 1 adalah pembina bagi satker yang ada di seluruh daerah, di mana kami wajib memberikan sosialisasi terhadap ada satu gerakan nasional dalam hal pengelolaan arsip. Kemudian alasan kedua adalah Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip ini merupakan salah satu penilaian dari nilai pengawasan kearsipan yang diselenggarakan oleh AMRI. Jadi memang satu hal wajib yang harus kami penuhi terhadap nilai pemenuhan dari nilai pengawasan tersebut. Oke, kita lanjut. Ya, apa sih GNSTA itu atau Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip itu adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan yang mungkin ada di kami ya Bapak Ibu, kemudian organisasi, sumber daya kearsipan, prasarana dan sarana, pengolahan arsip serta pendanaan kearsipan. Nah, kapan dicanangkannya GNSTA di Kementerian ATR BPN? Ternyata sudah kita canangkan pada tanggal 12 Januari tahun 2023, di mana seluruh pucuk-pucuk pimpinan yang ada di Kementerian ATR BPN menyatakan komitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Bapak Ibu bisa lihat di bagian kiri slide, itu mulai dari Menteri ATR BPN sampai ke seluruh dirjen sekjen yang ada di lingkungan Kementerian ATR BPN. Jadi kami juga berharap nanti di lingkungan Satker Bapak Ibu juga menyelenggarakan hal yang sama. Jadi dari unit kearsipan 2 atau Kandil juga akan membuat komitmen yang sama untuk mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, mulai dari pucuk pimpinan tertinggi yaitu Kak Kandil sampai ke para kabit. Kemudian untuk unit kearsipan 3 atau kantor pertanahan, mulai dari kepala kantor hingga ke kepala seksi dan Kasubag TU. Lanjut. Nah, dasar hukum dari penyelenggaraan GNSTA adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, kemudian Peraturan Kepala ANDRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Jadi memang ada peraturan sendiri yang mengatur tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Lanjut, Mas Ageng. Nah, apa-apa saja sasaran dari GNSTA tersebut? Ada 6 tertib arsip yang harus kita laksanakan Bapak Ibu. Pertama, tertib kebijakan kearsipan, di mana ini merupakan tusi dari UK1 Kementerian ATR BPN, kemudian tertib organisasi kearsipan, tertib sumber daya kearsipan, tertib prasarana dan sarana, tertib pengelolaan arsip, dan tertib pendanaan kearsipan. Berikut kami akan mengupas satu persatu mengenai tertib-tertib yang ada di dalam GNSTA tersebut. Lanjut, Mas Agi. Ya, pertama mengenai tertib kebijakan. Dari ANDRI sendiri memang sudah memberikan arahan terhadap kami bahwa dari setiap kementerian harus mempunyai 4 pilar kearsipan. Yang pertama tentang pengaturan tentang naskah dinas,
yang kemudian klasifikasi arsip, kemudian sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip, dan jadwal deteksi arsip. Nah, dari 4 pilar ini Bapak Ibu, mungkin masih ada PR kami yang masih belum kita penuhi, yaitu sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Walaupun kita sudah punya PPID, tapi memang peraturan kearsipan tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip memang belum sampai harmon hingga hari ini, karena beberapa kali SOTK organisasi kementerian atau BPM berubah, sehingga ada perubahan juga dalam klasifikasi arsip. Mungkin Bapak Ibu sering menemukan pada saat menentukan klasifikasi arsip, wah, item ini kok nggak ada di dalam klasifikasi arsip ya, ini kok nggak ada ya, ada di seksi ini, kegiatan ini ada di seksi ini kok tidak ada. Nah, itu karena beberapa kali kita memang melakukan perubahan organisasi, sehingga beberapa klasifikasi arsip belum tercantum di dalam peraturan tentang klasifikasi arsip kita. Jadi memang butuh perubahan. Kemudian apabila klasifikasi arsip kita berubah, tentu saja jadwal deteksi arsip yang berkenaan langsung dengan klasifikasi akan berubah pula. Jadi memang PR yang cukup banyak di UK1 di bagian tata naskah dan kearsipan tentang kebijakan-kebijakan mengenai kearsipan yang harus kita putuskan. Lanjut. Ya, yang kedua adalah tertib organisasi kearsipan, di mana unit penyelenggara kearsipan di kementerian kita ada 2, yaitu unit pengolah, unit kearsipan. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungan. Contoh, kalau di unit kearsipan 2, unit pengolahnya adalah bidang-bidang. Kemudian di unit kearsipan 3, unit pengolahnya adalah di seksi-seksi. Jadi sebelum arsip itu dinyatakan inaktif dan diserahkan kepada unit kearsipan, unit pengolah berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di lingkungan ini. Lanjut. Kalau saya terlalu cepat memberikan materi, silakan di ini ya Bapak Ibu. Takutnya terlalu cepat. Kemudian tugas unit pengolah adalah menjaga keautentikan, keutuhan, dan keamanan serta keselamatan arsip. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui dari beberapa mabar yang sudah kita selenggarakan bahwa untuk penciptaan arsip ada yang secara manual, ada arsip tercipta secara elektronik. Jadi mungkin Bapak Ibu mau bisa memahami kembali materi-materi tentang bagaimana sih proses penciptaan arsip, kemudian mengolah dan menyelesaikan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima berdasarkan fungsi dan menjadi kewenangan. Jadi berkali-kali kami mensosialisasikan atau pada saat melakukan monitoring ke daerah mengatakan bahwa arsip yang Bapak Ibu ciptakan harus dalam keadaan memberkah, sehingga memudahkan kita dalam memanggil file yang kita butuhkan di kemudian hari. Kemudian disinilah pentingnya arsip itu memberkah, karena dalam mengelola arsip aktif dan arsip kita di unit pengolah serta arsip inaktif yang belum diserahkan pada unit kearsipan, di sanalah letak peran dari unit pengolah untuk mengelola arsip yang ada di lingkungannya. Kemudian unit pengolah dapat memberikan layanan peminjaman dan penggunaan arsip yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kemarin kami sudah men-share mekanisme atau SOP dari peminjaman arsip. Bapak Ibu bisa pahami kembali. Kemudian menyelenggarakan central file. Jadi Bapak Ibu unit pengolah bisa menyimpan arsip sesuai dengan kebutuhannya. Tidak kita pungkiri, sebenarnya kewenangan untuk menjaga arsip ada di unit kearsipan. Tapi unit pengolah bisa menyelenggarakan penyimpanan arsip sesuai kebutuhan sepanjang arsip itu masih dibutuhkan. Jadi kita masih bisa dilihat di kantor pertanahan, warkah sudah diserahkan ke unit kearsipan di mana tata usaha sebagai penanggung jawabnya, kemudian buku tanah dan SU masih berada di dalam unit pengolah. Kenapa demikian? Untuk memudahkan seluruh
penyelenggaraan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, maka diperbolehkan unit pengolah untuk menyimpan arsip yang sesuai kebutuhannya dalam pelayanan masyarakat. Kemudian setelah arsip dinyatakan inaktif, maka dari unit pengolah menyerahkan arsip inaktif tersebut kepada unit kearsipan. Jadi adalah kewajiban dari unit pengolah untuk membuat daftar arsip yang akan diserahkan kepada unit kearsipan. Kemudian melaporkan kegiatan pengolahan arsip sesuai dengan waktu yang telah ditentukan kepada unit kearsipan. Jadi terkait dengan arsip-arsip yang ada di dalam unit yang berada di lingkungan unit pengolah juga harus dibuat laporannya kepada unit kearsipan. Kalau di Kanwil mungkin dari bidang-bidang memberikan laporan kepada Kabak TU, kemudian di Santa dari seksi memberikan laporan kepada unit tata usaha. Lanjut, tugas unit kearsipan. Nah, pertama unit kearsipan 1 di mana dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan dan membidangi urusan koordinasi dan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kementerian. Dalam hal ini kami berada di bawah Biro Umum Layanan Pengadaan. Jadi unit kearsipan 1 untuk Kementerian ATR BPN adalah bagian tata naskah dan kearsipan Biro Umum Layanan Pengadaan. Lanjut. Untuk unit kearsipan 2, mengimplementasikan kebijakan di bidang kearsipan yang telah dibuat oleh unit kearsipan 1. Jadi Bapak Ibu, beberapa peraturan yang sudah kita sosialisasikan, Bapak Ibu dapat mengimplementasikan dan sharing informasi apapun yang kami sampaikan ke unit kearsipan 2 disampaikan kepada unit kearsipan 3. Kemudian menyimpan dan melaksanakan pengolahan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungan unit kerja yang bersangkutan. Seperti hampir mirip ya dengan yang dilakukan oleh unit pengolah. Kemudian melakukan koordinasi usulan pemusnahan arsip kepada unit kearsipan 1 dan melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungan unit kerja yang bersangkutan sendiri. Jadi memang untuk pemusnahan arsip secara berjenjang ya Bapak Ibu, mulai dari usulan dari unit kearsipan 3 yang berada di Santa, kemudian diusulkan ke unit kearsipan 2 dan kemudian hingga ke unit kearsipan 1. Dari unit kearsipan 1 kami akan mengkoordinasikan ke Andri tentang usulan pemusnahan arsip yang ada di lingkungan kerja Bapak Ibu. Kemudian mengusulkan penyerahan arsip statis ke unit kearsipan 1. Memang kewajiban penyerahan arsip statis ini berada pada unit kearsipan 1. Jadi apabila Bapak Ibu mempunyai arsip statis yang berada di lingkungan Bapak Ibu sendiri, bisa mengusulkan secara berjenjang kepada unit kearsipan 1 untuk diserahkan kepada Andri. Arsip statis itu apa Bapak Ibu? Arsip yang mempunyai nilai sejarah. Misalkan Bapak Ibu pembentukan kantor baru, kantor pertanahan baru. Jadi sebelum terbentuknya definitif kantor pertanahan, biasanya kan ada kantor perwakilan. Nah, SK tentang kantor perwakilan dapat diusulkan menjadi arsip statis ke unit kearsipan 1. Kemudian sepanjang sudah terbentuk SK tentang penetapan definitif kantor pertanahan yang baru. Jadi dianggap kantor perwakilan itu merupakan arsip sejarah pembentukan kantor pertanahan baru. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan pada unit pengolah di lingkungan unit kerja yang bersangkutan. Ya Bapak Ibu, sebagai unit kearsipan 2 dan 3 merupakan perpanjangan dari unit kearsipan 1. Ada kewajiban membina untuk penyelenggaraan kearsipan pada unit pengolah di lingkungan Bapak Ibu. Jadi beberapa informasi mungkin yang kita sampaikan baik melalui grup maupun melalui mabar, wajib dilakukan pembinaan atau sharing informasi tersebut kepada unit pengolah yang ada di lingkungan kerja Bapak Ibu semuanya. Kemudian melaporkan kegiatan pengolahan arsip sesuai dengan waktu yang telah ditentukan secara berjenjang kepada unit kearsipan di atasnya. Jadi memang dari segala bentuk pelaporan
pengolahan arsip memang secara berjenjang mulai dari unit kearsipan 3, kearsipan 2 sehingga laporan tersebut akan terhimpun di unit kearsipan 1 di Kementerian ATR BPN. Lanjut. Tugas unit kearsipan 3 yaitu TU Kantor Pertanahan mengimplementasikan kebijakan tentu saja menyimpan dan melaksanakan pengolahan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungan kantor pertanahan, melakukan koordinasi usul pemusnahan dan pada unit kearsipan 1 melalui unit kearsipan 2 secara berjenjang tentu saja, mengusulkan penyerahan arsip kalau ada di unit kerja Bapak Ibu hingga ke unit kearsipan 1 melalui unit kearsipan 2, kemudian melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di unit pengolah. Jadi Bapak Ibu di TU wajib memberikan pencerahan terhadap pengelolaan arsip yang ada di unit pengolah. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah membuat SK pengelola arsip di mana di kantor tersebut mungkin belum mempunyai arsiparis setiap tahunnya. Jadi di unit pengolah juga dibuat ya Bapak Ibu petugas-petugas pengolah arsip yang akan menangani arsip-arsip yang tercipta di unit pengolah masing-masing. Kemudian melaporkan kegiatan pengolahan arsip sesuai dengan waktu yang telah ditentukan secara berjenjang seperti biasanya. Lanjut. Ya, tertib sumber daya manusia. Tertib yang selanjutnya adalah tertib sumber daya manusia, di mana ketersediaan arsiparis hingga saat ini belum memenuhi rekomendasi Kepala Andri ya Bapak Ibu dari sebanyak 3.350 saat ini jumlah seluruh arsiparis kita masih di angka 148 arsiparis. Secara bertahap mungkin kita akan melakukan perekrutan maupun kami sampai saat ini masih menunggu Bapak Ibu yang ingin mengusulkan dirinya untuk menjadi arsiparis dengan cara perpindahan jabatan. Kami sangat mengapresiasi sekali apabila Bapak Ibu melakukan itu dan usulan segera untuk diusulkan kepada Biro Orpak ya Bapak Ibu. Sebenarnya sudah sampai hari ini menurut informasi yang kami dapatkan dari Biro Orpak sudah ada beberapa usulan sehingga mungkin beberapa saat lagi akan diselenggarakan uji kompetensi arsiparis di lingkungan Kementerian ATR BPN. Tunggu saja waktunya ya Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian tertib selanjutnya adalah tertib sebelumnya, Mas. Ya, setelah ini, ya. Lanjut. Sumber daya, ya. Tertib sarana dan prasarana. Kenapa dibedakan menjadi dua, penyediaan sarana dan prasarana arsip aktif dan penyediaan sarana prasarana arsip inaktif. Arsip aktif, arsip ini masih dibutuhkan dalam kegiatan keseharian yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Jadi media penyimpanannya pun beda. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di samping ada link kabinet dan kebanyakan sarana penyimpan dari arsip aktif adalah dalam film kabinet karena keseharian arsip-arsip tersebut dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan. Kemudian sarana prasarana arsip inaktif yang frekuensi penggunaannya tidak terlalu dibutuhkan setiap hari. Jadi Bapak Ibu dapat menyimpannya dalam box arsip seperti yang sudah kami bagikan. Kemudian dari beberapa pertemuan dengan Irjen pun kami mendapat kesimpulan sarana dan prasarana yang wajib dipenuhi oleh pengelola arsip adalah pertama akses masuk terhadap ruang arsip harus dibatasi, hanya pengelola arsip yang boleh keluar masuk ruang arsip sehingga finger access atau apapun media yang membatasi akses masuk ke ruang arsip itu harus dimiliki. Yang kedua adalah CCTV Bapak Ibu untuk menjaga keamanan arsip yang ada di lingkungan Bapak Ibu. CCTV wajib
dimiliki oleh pengelola arsip. Selanjutnya adalah apart atau alat untuk pemadam kebakaran, karena masih tidak dapat kita pungkiri ya, beberapa kejadian yang menimpa teman-teman di daerah, kantor terbakar dan arsip terbakar, ruang arsip terbakar, sehingga keberadaan APAR maupun sistem alarm kebakaran pun masih merupakan hal yang krusial yang harus dimiliki oleh pengelola arsip. Lanjut. Yang kedua adalah tertib pengelolaan arsip. Nah, ini agak banyak materi yang sudah kita share ya di Mabar maupun di grup pengelolaan kearsipan. Jadi ada beberapa kewajiban dan mungkin tidak semuanya kami paparkan di sini ya Bapak Ibu. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelola arsip. Pertama, membuat daftar arsip. Sarana pembuat daftar arsip sudah kami sediakan di menu e-office ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memanfaatkan menu tersebut untuk menyusun daftar arsip yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Kemudian apabila Bapak Ibu, wah kayaknya terlalu ribet yang ada di menu e-office, kami mau membuat daftar arsip sendiri. Daftar arsip sendiri boleh diperkenankan untuk membuat dengan Excel atau apapun media yang Bapak Ibu gunakan, asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan ANDRI tentang daftar arsip Cimahi. Kemudian pelaporan dan penyerahan salinan arsip autentik arsip terjaga. Nah, ini mungkin adanya di UKA 1 ya Bapak Ibu terkait dengan arsip terjaga. Arsip terjaga ini contohnya adalah perjanjian kerjasama internasional, kemudian arsip tentang batas wilayah negara atau pulau-pulau terluar dari wilayah Republik Indonesia. Kemudian pelaksanaan penyusutan arsip yang wajib dilakukan secara berjenjang dan menjadi simpul jaringan informasi kearsipan nasional. Alhamdulillah tahun ini kita sudah menjadi anggota simpul jaringan informasi kearsipan nasional. Jadi untuk tertib pengelolaan arsip mungkin banyak sekali item yang bisa kita share. Jadi Bapak Ibu sering-seringlah untuk menyimak grup dan menyimak Mabar, karena seluruh informasi tentang pengelolaan arsip ada di situ. Tidak bosan-bosannya kami menghimbau peserta Mabar dan tidak hanya terbatas kepada Asutaris, tapi para Kasubag TU, para Kasubag Umum, ataupun dari unit pengolah ingin tahu cara mengelola arsip dengan baik, bisa join di Mabar dan grup kearsipan. Lanjut. Tertib pendanaan. Nah, ini mungkin bekerja sama dengan perencanaan ya Bapak Ibu terkait dengan pengalokasian anggaran dalam mewujudkan tertib pengelolaan arsip. Kalau masalah kebijakan mungkin ada di kami, tapi dalam pengelolaan arsip kemarin kami sudah membagikan satgas arsip berupa box arsip, out indikator, kemudian guide arsip, dan beberapa sosialisasi sudah kita lakukan beberapa kali, baik kita datang kita datangi langsung maupun via grup kearsipan dan Mabar. Sekedar titipan Bapak Ibu terkait dengan satgas arsip. Mungkin kami merupakan salah satu tim pembangunan JETI yang ada di Kementerian ATR BPN terkait dengan pengelolaan arsip, di mana dalam LKE pembangunan JETI ada satu item peminjaman arsip, buku tanah, dan surat ukur. Kemarin banyak temuan yang dipaparkan oleh Irjen bahwa untuk mengantisipasi arsip tersebut tidak hilang dan akan memperlambat layanan pertanahan yang ada di lingkungan Bapak Ibu, alangkah baiknya Bapak Ibu membuat suatu aplikasi peminjaman arsip. Hingga hari ini kami bersama Pusdati masih mengembangkan aplikasi tentang peminjaman arsip tersebut. Jadi nanti untuk seluruh satker mandatori yang akan memaparkan kegiatan pembangunan JETI di lingkungannya, catatannya di dalam di dalam kearsipan, pengelolaan kearsipan terutama tentang peminjaman adalah sudah melaksanakan SOP yang sudah kami bagikan. Kemudian
Bapak Ibu bagi yang belum punya aplikasi, kalau yang sudah aplikasi itu merupakan satu inovasi ya. Kami dapat informasi ada beberapa faktor yang sudah mengembangkan aplikasi sendiri dalam hal peminjaman aset. Bagi Bapak Ibu faktor yang belum mempunyai aplikasi sendiri dapat menggunakan out indikator yang kemarin kami bagikan. Kemudian out indikatornya juga bisa Bapak Ibu pindahkan ke dalam Excel atau spreadsheet sehingga bisa memantau alur peminjaman aset yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Apapun itu, kami berharap Bapak Ibu komit dalam melaksanakan tertib peminjaman aset ini. Kenapa? Karena ini salah satu item yang penting ya Bapak Ibu. Aset kita adalah aset dan merupakan aset vital. Apabila hilang, itu adalah bentuk kelalaian dari para pengelola aset yang ada di lingkungan Bapak Ibu ataupun dari lingkungan unit kearsipan masing-masing. Lanjut. Wah, sudah, terima kasih. Jadi mungkin beberapa item tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip sudah kami uraikan Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau mungkin ada sharing-sharing kejadian apa yang menimpa satker Bapak Ibu. Silakan di-share di forum ini dan kita mencari sama-sama belajar dan mencari solusi bersama-sama. Saya kira dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bapak Ibu sekalian, materinya sangat menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Ternyata dibutuhkan komitmen dari unsur pimpinan beserta jajarannya, dari pucuk pimpinan tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Kabak, dengan pimpinan yang di bawahnya, beserta tentunya pengelola arsip di lingkungan Satker Bapak Ibu sekalian untuk mengelola arsip agar terciptanya tertib arsip. Jadi memang membutuhkan komitmen ya dari kita semua. Seperti juga yang disampaikan oleh Pak Karut tadi yang dalam pembukaan acara pagi ini bahwa kita dituntut untuk konsentrasi dalam peningkatan seluruh indikator. Jadi memang mungkin dari Bapak Ibu sekalian bukan hanya indikator dari mungkin e-office, TTE, bahkan seluruh permintaan dari pusat ya untuk dilakukan peningkatan terhadap mungkin ada indikator-indikator yang harus ditingkatkan. Ini saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa bersama kita berjuang untuk berkonsentrasi dalam peningkatan salah satunya ZI. Seperti yang disampaikan Pak Karo ini adalah proker yang dicanangkan oleh Mas Menteri untuk mengejar nilai RB Bapak Ibu. Jadi ketika nilai RB kita naik, maka otomatis tukin kita juga naik. Ya, selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, baik yang terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Kabak, maupun yang terkait permasalahan yang dihadapi di dalam kearsipan. Karena di sini forumnya kita bisa berinteraksi langsung dengan pembina kita, Bapak Ibu, Bapak Kepala Biro Umum, Layanan Pengadaan, beserta Ibu Kabak, Tata Naskah dan Kearsipan. Baik, untuk selanjutnya silahkan untuk raise hand ataupun langsung menyalakan audionya ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya yang nanya. Ya, siap Bu. Berarti, oh ini Bu, ada penanya kita dari Bapak Kasubag TU Kanwil Gorontalo, termasuk pada Pak Indra, kami persilahkan Bapak. Perlu ditanyakan tuh jadwal retensi arsip. Wah, ini ada Pak Kakan juga Ibu, Pak Kakan Brebes. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Suatu kehormatan Bapak bisa mengikuti acara ini. Silakan Bapak Indra. Ya, baik. Terima kasih Bu Tias. Izin Ibu Kabak, Bu Tias ingin bertanya terkait tadi pencanangan GNSTEA itu, apakah kita laksanakan ada seremonial ataukah langsung seperti penertanganan saja? Seperti apa Bu? Izin mohon petunjuknya. Terus terkait Sri Kandi Bu, izin kami juga dari Kanta ada yang bertanya apakah ada contoh untuk SK admin Sri Kandi untuk di tingkat Kanwil dan Kanta, apakah perlu kami buat atau seperti apa Bu untuk Sri Kandinya? Terima kasih Bu, mohon petunjuk.
Ya, izin menjawab Bapak. Bu Kabak izin. Jadi menurut kami lebih hematnya tidak perlu melakukan seremonial ya Bapak ya. Desk to desk saja, penandatanganan langsung di atas meja. Nanti form sedang kami persiapkan untuk nanti silakan dicetak Bapak Ibu sekalian. Langsung dicetak mungkin di percetakan ya karena memang menggunakan kertas Concord Bapak yang lebih tebal sedikit. Nanti akan kami informasikan juga ukuran kertas beserta material kertasnya. Itu nanti kita tanda tangani langsung tanpa menggunakan seremonial. Seperti itu Oh untuk iya, siap. supaya lebih hemat saja Bapak. Dan nanti silakan dipajang bahwa jajaran dari kantor wilayah BPN Gorontalo sudah berkomitmen ya dalam eh, GNSTA ini Bapak. Maaf. Untuk selanjutnya Bu Kabak untuk Sri Kandi, mohon petunjuk Ibu. Baik, ya, izin menjawab pertanyaan tadi dari Pak Indra dari Kanwil Gorontalo. Untuk terkait akun Sri Kandi ya Bapak ya, tadi apakah perlu dibuatkan SK atau tidak? Jadi untuk akun Sri Kandi tidak perlu menggunakan SK. Mungkin untuk admin boleh silahkan karena memang itu kan menyangkut data seluruh pegawai ya. Boleh silahkan tapi mungkin bentuknya dalam bentuk surat tugas saja cukup Bapak. Jadi tidak perlu SK sih. Mungkin itu aja jawaban dari kami. Terima kasih. Berarti izin Ibu, kalau Sri Kandi itu khusus admin saja berarti yang kita buatkan surat tugas ya, kayak sekretariat apa segala macam tuh nggak usah ya? Ya, karena itu kan melekat di jabatan Bapak. Jadi tidak perlu, iya, karena kalau admin itu kan memang mungkin karena menyangkut data ya, data Oh kepegawaian ya, siap pegawai. siap siap. Boleh silakan. Ya, itu. Izin Bu, untuk yang GNSTA itu tadi saya agak ketinggalan. Untuk yang Kanwil yang menandatangani Bu sampai tingkat eselon 4, kalau JF muda, Izin Pak Indra, yang menandatangani ini adalah pucuk pimpinan, jadi kepala kantor wilayah beserta kabit-kabitnya Bapak. oh sampai eselon 3 saja ya kalau di Iya, eselon Kanwil. 3 saja. Kalau di Ya, Kanta Pak sampai Bu eselon Kabak. 4. Betul Bapak. Oh iya, Jadi siap siap. Kakan dengan kasih-kasihnya saja. Oh iya, siap. Ya, Baik Bu, terima kasih. terima kasih Bapak. Ya, untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin kemarin-kemarin memendam pertanyaannya ya, ataupun malu. Pak Kakan Brebes tadi mau Oh iya, nanya. mungkin dipersilakan kepada Bapak Kakan ataupun adminnya yang mengikuti acara ini. Ada titipan pertanyaan dari Pak Kakan, silakan Bapak atau Ibu. Oh ini menghilang Bu Kabak. Jadi izin Bu Kabak ini sudah peserta sudah memasuki angka 640 ya. Nah, ini mungkin yang memang terlewatkan, Bapak Ibu. Ini silahkan, mungkin materi bisa nanti di-download di dalam link PPSDM. Tapi mungkin jika ada pertanyaan terkait dengan permasalahan yang dihadapi dari Karsipan, ini silahkan ditanyakan. Mumpung Bu Kabak hadir dan Pak Karo hadir sebagai pembina kita. Ya, silahkan Mbak Maria ya, dari Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Silakan Mbak, waktunya dipersilahkan. Siang, suara saya terdengar? Ya, jelas Mbak. Izin Mbak Tias, Mbak Eda, satu aja pertanyaan saya terkait aplikasi Srikandi yang kemarin juga baru selesai disosialisasikan. Apakah untuk aplikasi Srikandi itu sudah bisa mulai dipergunakan atau bagaimana ya? Karena kemarin kita coba itu nggak ada menu yang muncul. Kemarin dari yang dipaparkan sama dari Andri itu, kita coba masuk ke aplikasi Srikandi itu, kami belum ada menu-menu yang seperti yang dipaparkan oleh Andri. Nah, terus untuk penggunaan aplikasi Srikandi itu per kapan ya Mbak ya? Supaya kami juga nggak terlalu terlambat untuk melakukannya pengarsipan itu di aplikasi Srikandi gitu. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Maria. Jadi untuk penggunaan aplikasi Srikandi ini, waktu itu kita di bulan Februari sudah pernah bersurat Mbak terkait penggunaan aplikasi Srikandi. Kemudian setelah itu kami susulkan surat terkait akun. Jadi masing-masing dari Kanwil itu, Kanwil dan Kantas sudah kita buatkan akun untuk admin dan admin tersebut membuatkan akun-akun untuk
user yang lainnya di Satker tersebut. Nah, mungkin kalau pertanyaan Mbak Maria tadi, mengapa pada waktu membuka Sri Kandi, kenapa tidak ada menu ya seperti yang dicontohkan kemarin? Izin Mbak, mungkin Mbak Maria masuknya loginnya pakai akun siapa ya? Kalau Pakai akun yang sudah dikasih itu, Mbak. kalau Akun akun Kanta. ya, akun admin itu memang dia fungsinya hanya untuk membuat unit organisasi, kemudian membuat jabatan, dan membuat pengguna, itu Mbak. Jadi kalau untuk pembuatan naskah dinas itu bisa di akun tata usaha atau sekretaris Mbak. Jadi nanti admin tersebut kan sudah membuatkan akun tata usaha sekretaris, kemudian usernya dari mulai misalnya kepala kantor, kemudian ada jabatan-jabatan lain di bawahnya. Nah, itu bisa digunakan Mbak nanti. Jadi menunya beda gitu. Akun admin itu, maaf Mbak, akun admin itu maksudnya apakah kepala subbagian tata usaha atau admin dari Kanwil atau bagaimana ya Mbak ya? Admin itu satu orang yang ditunjuk, jadi dia sebagai admin. Jadi dia bisa menambahkan jika memang seperti yang disampaikan kemarin, jika unit organisasinya belum sesuai atau belum lengkap, bisa dilengkapi di situ. Kemudian dia membuat jabatan sampai membuat pengguna, itu dilakukan oleh admin. Nah, setelah dibuatkan akun oleh admin, tata usaha tadi, sekretaris, dan user yang lain, misalnya kepala kantor, sudah bisa Mbak. Jadi menunya nanti di akun tata usaha sekretaris beda. Jadi ada menu registrasi naskah masuk dan sebagainya, seperti yang dicontohkan kemarin gitu. Jadi berarti akun yang di Mbak Maria berarti baru akun admin aja ya? Jadi admin tersebut saya sesuai sama yang surat yang sudah di-share itu sih, Mbak. Nah, itu login pakai akun yang sudah kami kasihkan, akun admin. Nanti admin tersebut itu membuatkan tadi struktur organisasi, kemudian akun pengguna untuk seluruh pegawai di Satker tersebut, Mbak, gitu. Dan juga akun tata usaha, sekretaris, gitu. Baik, kalau begitu nanti saya coba lagi, misalkan masih ada kendala, saya boleh langsung konsultasi ya ke Mbak Endah atau Mbak Tias ya. Boleh. Nah, sudah ada, kebetulan kami sudah bagi PIC juga Mbak di setiap Satker. Mbak udah gabung di grup Sri Kandi atau belum? Belum. Oh ya, boleh nanti adminnya bisa bergabung di grup Sri Kandi, Sri Kandi ATR BPN, nanti bisa ditanyakan permasalahan terkait penggunaan Sri Kandi di situ. Nanti saya share deh ke Mbak Maria, nanti bisa. Baik. Berarti kalau izin tadi yang ini berarti untuk penggunaan Sri Kandi kalau sudah ada tadi, sudah terdaftar semua, sudah bisa langsung running ya? Iya, betul. Langsung saja Mbak dicoba, mungkin mengirim surat gitu boleh. Kemudian kalau jika nanti sudah ini kan nanti ada surat masuk, nah nanti bisa itu ditindaklanjuti, dibuatkan surat balasannya dan sebagainya, itu nanti bisa dicoba gitu Mbak jika sudah running. Ya gitu sih. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Bu Endah dan Mbak Maria yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ini Pak Indra masih ada yang ingin ditanyakan lagi atau bagaimana Pak? Iya Bu, izin Bu, menyambung Ibu Maria Bu. Terkait admin Sri Kandi Bu, apakah bisa P3K atau harus PNS? Kemudian yang sekretaris ini Kasubag TU atau seperti apa baiknya Bu untuk sekretaris? Terima kasih Bu. Izin Indra ya. Jadi untuk admin ini boleh silahkan, tidak harus ASN, bisa P3K Mas gitu. Tapi mungkin sebaiknya ASN sih. Tapi misalkan tidak ada ASN, P3K juga boleh, atau PPNPN ya, PPNPN boleh silahkan. Dan untuk tadi tata usaha atau sekretaris itu melekatnya di TU, jadi tidak harus di Kasubag TU-nya, boleh di staf di tata usaha boleh gitu. Jadi nanti dia kan meregistrasi naskah masuk dan sebagainya. Kalau Kasubag TU nanti bisa dibuatkan akun user aja, jadi jabatan dia sebagai kepala sebagian tata usaha gitu. Nah, kalau tata usaha sekretaris boleh staf di bagian tata usaha. Oh, iya. Izin Bu, kalau admin merangkap sekretaris boleh Bu? Atau harus terpisah? Boleh saja. Boleh sih, boleh saja. Oh, iya. Silahkan jika memang capable ya, mampu, silahkan saja sih gitu. Ya baik Ibu, terima kasih. Sama-sama.
Siap. Baik, terima kasih banyak Bu Enda dan Pak Indra yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Lalu di dalam kolom chat Bapak Ibu ini menanyakan terkait Sri Kandi ya Bapak Ibu ya. Minta dibagi link tutorialnya untuk Mbak Enda, cara pembuatan akun pengguna sekretaris TU. Mungkin nanti bisa dibagikan di sini ya Bu Enda ya. Lalu selanjutnya bagaimana cara masuk ke grup Sri Kandi? Nah, ini akan diberikan link juga Bapak Ibu oleh Bu Enda ataupun teman-teman di Tata Naskah. Nanti akan WA langsung di kolom chat. Baik, selanjutnya mungkin masih ada yang ingin tanyakan karena memang materi yang dibawakan oleh Ibu Kabak kali ini sangat-sangat istimewa ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada permasalahan terkait sarpras yang dihadapi atau mungkin terkait dus arsip Bapak Ibu yang ditanyakan atau terkait pot indikator ini silahkan. Silahkan disampaikan di dalam forum ini. Terima kasih. Oh ya, sedikit tambahan ya Bapak Ibu terkait dengan sarpras, kami beberapa kali ke Satker. Mungkin kalau masih ada yang belum membelanjakan album buku tanah atau SU ya, kami berharap Bapak Ibu bisa merevisi anggaran tersebut untuk pembelian box arsip atau sarpras arsip yang sudah kami bagikan ke Satker Bapak Ibu sebelum terlambat. Tapi memang ada beberapa Satker yang sudah terlanjur membelanjakan menjadi album buku tanah. Kami berharap tahun depan pada saat penganggaran Bapak Ibu mengusulkan pembelian box arsip dan prasarana arsip yang seperti sudah kami bagikan ke Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Kabak atas arahannya. Ada lagi yang chat ya Bapak Ibu, mungkin masih belum ingin menyampaikan langsung. Ini ada yang menanyakan apakah Sri Kandi ini harus background arsiparis, Bu Endah? Apakah memang harus arsiparis yang memegang mungkin yang diberikan amanat untuk memegang akun-akun Sri Kandi ini atau memang bisa yang lainnya? Silakan Bu Endah. Untuk akun Sri Kandi tidak harus arsiparis ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh silakan saja. Tapi mungkin yang untuk yang apa namanya unit kearsipan Satker ya kemarin ada sudah dijelaskan ya. Itu mungkin silakan yang berbackground apa namanya kearsipan gitu. Tapi kalau untuk akun yang lain silakan saja, tidak ada ketentuannya sih. Tapi untuk yang tadi yang unit akun unit kearsipan Satker ya, itu boleh silakan dipegang oleh yang mempunyai background kearsipan. Ya, sudah dijelaskan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ada berbagai jabatan yang ada di akun Sri Kandi. Untuk yang dari background arsiparis ini silakan memegang akun dari unit kearsipan karena di situ ada proses pemberkasan yang akan dilakukan dan biasanya dilakukan oleh para arsiparis di lingkungan Satker Bapak Ibu sekalian. Izin Bapak Ibu dari Kanwil Kalteng Bu Kabak ada yang ingin menanyakan mengenai keautentikan arsip. Bagaimana dengan arsip yang hilang? Tetapi kita ada salinan atau kopi dari arsip yang hilang tersebut. Apa yang sebaiknya atau tindakan yang kita lakukan? Contohnya buku tanah dan atau surat ukur dari sertifikat. Wah, ini nampaknya arsip vital ya, Bu Kabak ya. Nah, ini bagaimanakah Bu cara menyampaikan kalau memang arsip ini hilang, Bu Kabak? Mohon perkenannya Ibu. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak kita ditanyakan oleh Satker pada saat kita mones ya Mbak Tias ya. Jadi memang perlakuan terhadap arsip yang hilang, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan seksi SKP kalau di pusat di penanganan sengketa, kemudian di seksi di Biro Hukum ya, Biro Hukum terkait dengan masalah hukum memang kita tidak menguasai permasalahannya. Apa yang harus kita lakukan? Tapi memang adalah suatu kesalahan, suatu kelalaian kita sebagai unit kearsipan, unit yang mengelola arsip di sektorita masing-masing. Apabila arsip itu dinyatakan hilang, kami juga melayani permintaan kopi arsip dan kami kadang-kadang juga tidak berani menjawab arsip tersebut hilang Bapak Ibu. Jadi kami selalu menjawab surat-surat yang masuk terkait dengan permintaan kopi arsip atau salinan arsip tersebut dengan kata-kata belum menemukan karena untuk adalah suatu hal yang fatal ya kalau kita nyatakan arsip yang kita miliki ini hilang karena merupakan arsip
vital yang merupakan arsip yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak atas tanah orang banyak, masyarakat yang sudah mempercayakan dokumen arsipnya kepada institusi kita. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan Dirjen Penanganan Sengketa dan PSKP, kemudian bidang SKP di kami masing-masing ya, bagaimana hal yang harus kita lakukan terhadap arsip yang hilang ini. Demikian ya Bapak Ibu. Mungkin kurang memuaskan ya, mohon maaf. Tapi memang permasalahan ini menjadi hal yang susah kami untuk menjawabnya. Karena memang tanggung jawab kita adalah mengamankan arsip dan memelihara arsip. Sehingga apalagi ini adalah arsip vital, arsip yang sangat berpengaruh terhadap organisasi dan tusi kita di dalam pelayanan masyarakat. Baik, terima kasih Bu Itu ya, Mbak Kabak. Tia. Siap Ibu, izin sedikit menambahkan Ibu. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Kabak, jadi untuk menciptakan kepercayaan masyarakat ya terhadap ATR BPN ini sebisa mungkin kita tidak sampaikan kalau kita telah menghilangkan arsipnya, atau mungkin bukan kita menghilangkan ya, mungkin pendahulu kita Bapak Ibu, dan kita sampaikan kalau arsip itu hilang. Dan mungkin sedikit tambahan untuk peminjaman arsip ya Bapak Ibu. Ini akan lebih baik dikelola oleh tata usaha selaku unit kearsipan di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Jadi di kami di pusat sendiri sudah tidak lagi meminjamkan arsip ke yang meminjam. Dalam hal ini di Direktorat Jenderal Sengketa ya Bapak Ibu. Jadi kami tidak menyampaikan arsipnya langsung, tapi kami membawa arsipnya untuk kami hadiri di persidangan atau untuk pembuktian. Nah ini mungkin nanti bisa jadi SOP yang akan dilakukan oleh teman-teman Satker ya. Silakan saja. Kami juga sudah memiliki SOP-nya. Nanti akan kami bagikan di dalam chat ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja tambahan dari saya Bu Kabak. Selanjutnya ada dari Dijen Tata Ruang ya, Mas Danu. Silahkan Mas Danu untuk menyampaikan permasalahannya. Terima kasih atas kesempatannya. Bu Tias, apakah suara saya terdengar? Jelas Mas. Terima kasih kesempatannya Bu Kabak, Bu Tias, dan juga Pak Pakar Umum. Izin saya Danu dari Dijen Tata Ruang untuk bertanya beberapa hal. Yang pertama terkait penyusutan khususnya pemusnahan Bu Tias. Kami berencana di Juni akan sesuai dengan batas usulan, kami akan mengusulkan pemusnahan dari izin tata ruang. Nah, yang ada beberapa yang kami konfirmasi, apakah batas usulan di Juni itu termasuk pelaksanaannya atau hanya batas usulan untuk mengirim daftar arsip usul musnah. Nah, apakah juga sudah termasuk dengan surat permohonan ke ANRI ya? Karena kami sempat ketahui bahwa proses di ANRI juga tidak cepat ya, Bu Tias, ditambah infonya bisa sampai sebulan. Jadi mohon apabila batas deadline untuk apabila kami memasukkan untuk di Juni itu batasnya kapan ya, Bu Tias? Apakah di Mei kami udah harus semuanya selesai termasuk surat rekomendasi, dan rencana juga kami di April ini akan membuat rapat verifikasi terkait daftar usul musnah yang kami sudah miliki ke semua unit kerja kami gitu. Jadi mohon info terkait deadline untuk apabila kami memasukkan di bulan Juni. Nah, untuk pertanyaan kedua, Bu Tias, salah satu dari JNSTA itu ialah tertib sumber daya kearsipan ya Bu. Nah, kami ketahui juga bahwa di ATR ini sudah sebanyak formasinya 3.300. Tetapi yang kami infokan di setiap satker Bu Tias, dan kami menjalani untuk menyelesaikan untuk Japung Arsiparis, ternyata di Biro Kepegawaian itu mempunyai batas formasi untuk setiap ahli arsiparis, baik ahli pertama dan muda. Dan kami pun diketahui bahwa setiap satker itu ternyata sangat terbatas. Nah, beberapa hal ini sebetulnya bisa menjadi kendala Bu Tias untuk kedepannya. Karena apabila ini tidak diinfokan di awal dalam pembukaan Japung Arsiparis, nanti teman-teman arsiparis di
baik di pusat baik di daerah itu tidak mengetahui batas formasinya berapa. Sedangkan pas pembukaannya itu dibuka secara luas, secara bebas jumlahnya. Tetapi setelah selesai uji kom, ternyata ada batas formasi yang telah ditentukan dari Biro Kepegawaian. Nah, ini kami rasa akan menjadi kendala ke depannya. Kami harapkan mudah-mudahan di kedepannya apabila ada pembukaan untuk Jakpro Arsiparis sudah ada batas informasi bahwa formasi arsiparis di tiap satker itu berapa. Nah, agar teman-teman yang mendaftar sudah tahu bahwa batas di sini berapa dan kemungkinannya itu apa kalau ternyata tidak melewati dari batas dari formasi yang ada di satkernya gitu, Bu Tias. Bu Kabak, mungkin itu beberapa yang kami infokan. Atas pertanyaannya kami ucapkan terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Danu. Izin Bu Kabak, pertanyaannya ada 2 ya Mas, kalau saya tadi lihat, yaitu bagaimana, kapan sepertinya deadline usulan yang terakhir mungkin ya untuk pemusnahan yang dapat dilakukan di bulan Juni. Jadi mungkin ada target dari Dijen Tata Ruang ya proses pemusnahannya di bulan Juni ya Mas ya. Kira-kira kapan sih waktu yang tepatnya untuk mengirim usulan pemusnahan ini ke UK1 di Biro Umum Layanan Pengadaan. Lalu yang kedua adalah GNSTA ini mengusung tertib SDM ya terkait dengan Arsiparis. Ternyata dengan banyaknya formasi jabatan Arsiparis yang disonding oleh Menpan itu tidak linear dengan formasi jabatan ya Mas ya yang terdapat di masing-masing satker di pusat maupun di daerah ya. Karena memang dengan tidak terinformasinya jabatan Arsiparis dengan formasi jabatan tertentu ini akan memberikan menghambat untuk status pegawai yang akan berpindah jabatan ke Arsiparis. Izin Bu Kabak, sekiranya mohon untuk dijawab. Terima kasih Ibu, perkenan Ibu. Ya, terima kasih Mas Danu. Ini mungkin jadi masukan bagi kami ya. Kami nanti mungkin akan berkoordinasi dengan bagian yang membidangi hal ini di Biro Orpek. Apakah informasi formasi Arsiparis yang tersebar di seluruh daerah ini bisa kita share sehingga teman-teman di daerah bisa mengetahui kita dapat jatah berapa nih di kantor ini, dapat jatah berapa, Arsiparis berapa, terus jenjang Arsiparisnya apa saja. Jadi nanti kami mencoba berkoordinasi ya dengan bagian di Biro Orpek yang membidangi tentang hal ini. Terima kasih masukannya Mas Danu. Kemudian terkait dengan pemusnahan arsip nih Bapak Ibu. Hingga hari ini belum semua satker mengajukan pemusnahan ya Bapak Ibu ya. Kenapa hal ini sangat kami sarankan untuk melakukan pemusnahan. Kami sudah mengeluarkan surat Sekjen terkait dengan usulan pemusnahan bagi seluruh satker di lingkungan Kementerian ATR BPN pada bulan Februari ya Mbak Tias ya. Suratnya Sekjen yang menyatakan, ayo dong semua satker mengajukan pemusnahan arsip, kenapa arsipnya harus disimpan-simpan, sementara kebutuhan gedung kita sangat luar biasa, tapi kita ingin gedung baru dan suasana kerja yang nyaman, tapi arsip ruang kantor kita penuh dengan arsip, di mana arsipnya itu sudah membludak dan sudah tidak terkelola lagi dengan baik sebagian besar karena memang kegiatan strategis nasional PTSL sangat menyita ruangan arsip kita ya. Tidak ada lagi ruang arsip, sepertinya kantor kita menjadi ruang arsip semua dengan kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu bagi satker-satker yang hingga saat ini belum mengajukan pemusnahan arsip, kami tunggu usulannya sehingga Bapak Ibu bisa nyaman menikmati kantor Bapak Ibu dengan ruangan yang cukup lapang karena arsipnya sudah dimusnahkan. Saya kira sedikit tambahan dari saya, Mbak Tia, silakan. Ya, terima kasih Bu Kabak. Mungkin sedikit tambahan dari saya, Ibu, terkait dengan pengusulan dari masing-masing satker pusat maupun daerah. Silakan karena kami membagi proses usulan itu menjadi 4 periode. Namun tidak hanya di 4 periode saja, silakan kapanpun diusulkan karena memang tadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Danu juga terdapat proses yang panjang dalam pengusulan kita Bapak Ibu. Jadi nanti kami berharap Bapak Ibu sekalian silakan berkoordinasi dengan kami untuk
daftar yang ingin diusulkan karena proses pemeriksaan dari Daum itu tersebut memakan waktu yang lama karena tidak sedikit yang Bapak Ibu usulkan. Yang pertama itu, lalu yang kedua ini ketika nanti seiring berjalan waktu sudah sesuai, nanti kami akan meminta kelengkapan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan yang ingin memusnahkan ketika memang masih belum mengumpulkan seluruh evidennya, tidak usah menunggu seluruh evidennya dari mulai SK tim hingga surat yang ke pusat itu ada, tapi silakan sampaikan kepada kami daftar arsip yang ingin diusulkan musnah terlebih dahulu. Nanti setelah itu kami akan sambil berkoordinasi, kami akan menginfokan juga ke Bapak Ibu sekalian untuk melengkapi dan nanti kami akan langsung mengusulkan ke Antri karena di Antri sendiri ini masih ada proses panjang dalam hal pemeriksaan. Sehingga untuk mempercepat silakan Mas mungkin tidak usah menunggu Mei ya. April silakan diajukan karena nanti kita langsung juga ketika daumnya sudah sesuai kita langsung usulkan di bulan periode yang kedua. Begitu saja Bu Kabak. Silakan untuk yang lain yang ingin bertanya atau saya ke dalam chat terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Ya izin Bu Kabak, ini ada yang menanyakan dari Kanta Kabupaten Banjarnegara. Mohon izin apakah untuk penandatanganan GNSTA nanti diperlukan eviden? Terima kasih. Mohon arahannya Ibu. Ya, terkait dengan komitmen penandatanganan GNSTA, tentu saja Bapak Ibu wajib melaporkan kegiatan tersebut secara berjenjang ya Bapak Ibu, mulai dari UK3 melaporkan ke UK2, UK2 nanti akan melaporkan ke kami ke UK1 terhadap pelaksanaannya. Jadi evidennya adalah berupa dokumentasi mungkin saat penandatanganan, kemudian pernyataan komitmen tersebut juga menjadikan satu eviden. Mengenai syarat dan ketentuan tadi sudah dijelaskan Mbak Tia. Materi kertasnya harus menggunakan materi apa, karena memang ini akan menjadi arsip yang bernilai sejarah ya Bapak Ibu. Jadi memang ada syarat ketentuan tentang penggunaan kertas untuk penandatanganan GNSTA. Iya, terima kasih Bu Kabak. Sedikit menambahkan kembali Bu Kabak, untuk kedepannya Bapak Ibu kita akan adakan sosialisasinya saat ini untuk pengawasan kearsipan. Jadi GNSTA ini, komitmen ini diperlukan untuk eviden pengawasan kearsipan di lingkungan Satker Bapak Ibu sekalian. Ya untuk selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan dari Kanta Kota Batu, apakah ada menu untuk menambahkan kode tata naskah untuk Kanta pada aplikasi Srikandi? Mohon Mbak Endah untuk bisa menanggapi. Sudah dijawab ya tadi di chat juga. Jadi maksudnya ini mungkin kode klasifikasi arsip ya. Jadi itu bisa ditambahkan di akun unit kearsipan Satker ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada menu untuk menambahkan kode klasifikasi arsip. Jadi silakan yang daerah, memang kami belum tambahkan, baru yang pusat. Jadi silakan untuk yang daerah bisa ditambahkan di akun unit kearsipan Satker. Ya, terima kasih Mbak Endah. Izin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, Bu Kabak dari Kantor Pertanahan Kota Tegal. Izin bertanya Bu Kabak terkait masih minimnya JF Arsiparis di daerah. Untuk benar-benar fokus di arsip, bagaimanakah mekanisme permintaan JF Arsiparis itu sendiri? Terima kasih Ibu. Sebenarnya untuk permintaan JF Arsiparis itu mungkin sudah banyak ya satker-satker yang mengajukan, tapi memang formasi tersebut informasinya memang ada di Biro Orpek ya Bapak Ibu. Nah, itulah yang mungkin kami akan koordinasikan dalam waktu dekat deh ke bagian yang membidangi tentang formasi Arsiparis. Untuk sekarang memang formasi Arsiparis yang tersedia terdiri atas Arsiparis ASN dan rekrutmen ke-3K kemarin masih ada cuma 148 dari 3.350 arsiparis yang kita butuhkan, dan itu sudah tersebar sih alhamdulillah ke seluruh wilayah Indonesia. Cuma memang belum seluruh satker yang dapat formasi arsiparis tersebut. Karena memang masih bertahap ya Bapak Ibu, mungkin nanti rekrutmen P3K selanjutnya akan ada arsiparis lagi, dan selanjutnya semoga rekomendasi Andri terhadap 3.350 ini bisa terpenuhi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya berharapnya demikian. Amin ya robbal alamin. Ya, selanjutnya dari Kantor Pertanahan Jakarta Utara ini menanyakan apakah aplikasi untuk peminjaman arsip ada di Srikandi? Mohon arahannya Bu Endah.
Bisa nggak? Izin jawab untuk layanan arsip sepertinya belum ada ya di Sri Kandi. Hanya pemberkasan arsip sih setahu saya sih Bapak Ibu. Tapi coba nanti kita tanyakan kembali ke Andri ya Bu ya. Kemarin kalau dari apa yang disampaikan narasumber yang dari Andri kemarin tidak ada, belum ada sih Bapak Ibu gitu. Hanya untuk pemberkasan arsip. Ya, baik. Terima kasih Bu Enda. Ini sepertinya sama Bu Kabak. Jadi dari kantor pertanahan HST itu Hulu Sungai Tengah ya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan Satker yang belum memiliki arsiparis, hanya ada pengelola arsip, di mana kewenangan terbatas tapi ingin menyukseskan GNSTA. Kalau ini mungkin sedikit berbeda ya Bu Kabak ya. Kalau ini bagaimana Bu? Kiat-kiat yang memang hanya pengelola arsip, tapi ingin menyukseskan program GNSTA ini Bu. Monggo perkenannya Bu Kabak. Ya, seperti materi yang sudah saya sharing tadi, memang GNSTA itu adalah komitmen bersama dari pucuk-pucuk pimpinan di lingkungan Bapak Ibu terhadap penyelenggaraan kearsipan. Jadi mulai dari kepala kantor atau Kakanwil yang berada di UPA 2 dan UPA 3 ya, berkomitmen bersama jajarannya untuk menyelenggarakan kearsipan. Walaupun Bapak Ibu mungkin hingga saat ini belum memiliki jabatan arsiparis di lingkungan Bapak Ibu, akan tetapi komitmen pelaksanaan itu tetap harus ada Bapak Ibu di lingkungan masing-masing. Mungkin dari bagian tata usaha atau sebagian tata usaha ya di UPA 2 dan UPA 3 telah membuat SK ya, SK pengelola arsip yang tidak hanya terbatas di tata usaha saja, tapi terhadap arsip-arsip yang berada di unit pengolah pun dibuatkan SK pengelola arsipnya. Jadi sementara kebutuhan arsiparisnya belum terpenuhi, Bapak Ibu bisa melakukan hal tersebut, merekrut beberapa orang untuk melakukan, mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengolah arsip. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, seluruh pengelola arsip yang ada di lingkungan Bapak Ibu wajib, ini saya wajibkan sekarang ya, wajib ikut di grup kearsipan ya Bapak Ibu, karena seluruh informasi terkait dengan penyelenggaraan kearsipan akan kami share setiap hari, info-info terbaru akan kami share di grup tersebut, di mana mungkin beberapa surat tidak ada penjelasan detail ya, mungkin arahan saja, arahan secara umum, tapi akan mengenai penjelasan detail terhadap ini arsip harus dikelola seperti apa, harus diperlakukan seperti apa, akan kami share informasi detail di grup kearsipan tersebut. Baik. Siap Ibu, terima kasih pencerahannya Ibu. Masih banyak Ibu ini yang ingin saya sampaikan karena masih banyak di kolom chat. Apakah kita langsung kahut atau memang kita bahas tuntas Bu Kabak? Oh baik, sampai 11.30 ya kita tunggu ya Bu ya yang ingin bertanya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Kanwil Kalimantan Tengah. Bapak Dede Gunawan, izin Ibu terkait Sarpras box arsip kemarin. Jika ingin mengadakannya, pesannya di mana ya Bu? Ya, kami tidak mewajibkan ya Bapak Ibu terhadap Sarpras, pengadaan Sarpras tersebut harus melalui Biro Umum Layanan Pengadaan. Jadi Bapak Ibu bisa berkreativitas sendiri. Standarnya sudah kita share ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menemukan penyedia jasa di lingkungan Bapak Ibu masing-masing yang bisa menyediakan box arsip dan teman-temannya yang sudah kita share. Kemudian terkait dengan rak statis, Bapak Ibu anjurannya adalah rak statis yang tidak ada unsur kayunya ya Bapak Ibu. Jadi memang unsur besi atau plat besi yang akan melindungi arsip Bapak Ibu yang kokoh sehingga terhindar dari kelembapan dan rayap sebagaimana yang sudah terjadi di sebagian kantor. Jadi kami membebaskan Bapak Ibu asalkan sesuai dengan standar yang sudah kami bagikan, penyelenggara atau penyedia jasa lokal pun kami perbolehkan, tidak harus melalui kami di Biro Umum Layanan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ada yang bertanya lagi Bu Kabak dari Kantor Pertanahan Kota Palembang. Izin Ibu, mohon bimbingannya. Kami ini arsiparis yang baru bergabung terkait pengarsipan di Kantor Pertanahan, di mana pengarsipannya secara desentralisasi. JF kita ini bagaimana ya Bu? Mengingat saat ini saya ada di TU Ibu. Mohon arahannya.
Mungkin dia bingung ya Bu ya, karena dia mungkin tidak berpindah jabatannya. Oh, bagi kami yang arsiparis, oh ini mungkin dia tidak ini tidak sesuai dengan tusinya. Jadi malah dia diarahkan di TU untuk membantu TU mungkin ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin melaksanakan kegiatan keuangan atau sebagainya, tapi bukan dari kegiatan arsip itu sendiri, tidak diikutkan dalam pengelolaan arsip. Amat disayangkan ya Bapak Ibu, jumlah arsiparis kita yang terbatas, tapi tidak melakukan tusi yang ada di dalam jabatan tersebut. Jadi kami menganjurkan bagi Bapak Ibu satker manapun terhadap arsiparis yang sudah kita sebar penempatannya di seluruh satker, mohon untuk ditempatkan sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Sepertinya sudah ada surat ya Mbak Tias ya dari Biro Orpek terhadap keharusan bahwa jabatan arsiparis harus sesuai dengan jabatan P3K yang disebar ke daerah ataupun di pusat, harus sesuai dengan jabatan fungsionalnya mereka masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kami minta tolong kepada Bapak Ibu pimpinan satker untuk menempatkan para arsiparis kami ini menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Demikian Mbak Tias. Siap Ibu, terima kasih banyak. Tadi surat edaran kami yang menandatangani Pak Sekjen, Bu. Berarti lebih tinggi lagi ya, Bu, bukan Kepala Biro Orpek. Lalu ini ada yang minta link WhatsApp untuk join di grup Karsipan. Silakan teman-teman dari UK1 untuk menambahkan link grup WhatsApp di grup Karsipan, di mana untuk region 1 itu ada di region Sumatera dengan Jawa, Bapak Ibu. Lalu region 2 itu di luar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Untuk satker pusat juga nanti akan kami infokan di dalam meeting chat kali ini, Bapak Ibu. Izin Bu Enda, ini ada yang menanyakan lagi dari kantor pertanahan. Oh, sudah ya. Untuk di menunya, ternyata di menu aplikasi Srikandi di unit Karsipan itu tidak ada menu untuk menambahkan kode klasifikasi, Bu. Mohon pencerahannya, Bu Enda. Iya, baik. Sambil menunggu Bu Endah, yang mungkin nantinya akan share screen, Bapak Ibu, kita beralih ke penanya selanjutnya, Bu, dari Pak Arif ya. Ini dari kantor pertanahan atau kantor wilayah mana? Silakan, Bapak. Izin saya Kami persilahkan. dari kantor wilayah BPN Kalsel. Oh iya, terima kasih Bapak Kasubag. Silakan Bapak. Iya, izin Bu Kabak, Bu Tias, saya ingin menanyakan yang terkait daftar arsip. Daftar arsip di Mabar 24 itu kan ada di Srikandi. Mungkin dari kantah-kantah ini juga bingung apakah menggunakan daftar arsip yang di Srikandi atau di e-office, mohon arahannya. Terus yang kedua, untuk pertahanan dan SU kan itu menggunakan box arsip. Terus bagaimana untuk yang buku tanah atau SU lama itu, apakah nanti yang sudah ada di album buku tanah itu apakah nanti diganti dengan box arsip semua? Karena ini kan terkait anggaran penyediaannya juga. Nah, terus yang ketiga, pengarsipan terkait peta, Bu. Mohon arahannya, soalnya tim teknis juga menanyakan itu, dan kebetulan kita selama ini cuma membahas arsip-arsip terkait surat gitu aja. Mungkin terkait peta perlu dirinci lebih lanjut, Bu. Atau ada materinya lebih lanjut. Terima kasih. Ya, baik Pak Arif. Tadi yang ditanyakan berarti 3 poin ya Pak ya. Apakah menu daftar arsip ada juga yang digunakan mana? Apakah yang digunakan menggunakan menu Di daftar office. arsip di office atau di Srikandi? Srikandi, Lalu ya. Yang kedua ini mohon izin tadi saya tertinggal Bapak. Yang kedua ini. Buku tanah dan Oh SU, iya. Bu. Apakah Siap. untuk buku tanah dan SU yang lama itu apakah diterapkan box arsip juga? Soalnya kan rata-rata sudah menggunakan album buku tanah. Siap. Artinya kita harus menyiapkan anggaran untuk pengadaan gitu lagi.
Baik, apakah buku tanah atau warka ya, atau SU ya Ya, Bapak ya? Apakah SO dan yang sudah menggunakan album itu, apakah iya, harus dialihkan lagi ke dalam dus arsip? Lalu ah, yang ketiga itu bagaimana cara pengarsipan arsip peta harus ya Pak ya? iya, Ya, mohon pencerahan Bu Kabak. Iya, yang pertama terkait apa tadi? Sri Kandi ya? Sri Kandi dan iya. Elvis. Jadi Bapak Ibu, memang kita masih menggunakan dua aplikasi ini ya. Beberapa kali pertemuan tentang Sri Kandi dan e-Office sudah kita katakan bahwa untuk korespondensi eksternal kita menggunakan aplikasi Sri Kandi dan untuk korespondensi internal kita menggunakan aplikasi e-Office. Kenapa demikian? Karena Sri Kandi merupakan aplikasi baru Bapak Ibu dan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga. Jadi untuk beberapa arsip-arsip terkait dengan arsip yang bersifat rahasia dan berkaitan dengan masalah hukum, memang kita menyarankan untuk menginput daftar arsip di aplikasi internal kita karena untuk mengatasi kebocoran data dan sebagainya. Karena memang aplikasi kita tidak belum tahu ya dari segi keamanan dan sebagainya. Jadi memang kami menyarankan masih memakai dua aplikasi. Sekarang Bapak Ibu tinggal memilih mana informasi yang bisa kita share lewat aplikasi Sri Kandi, mana informasi yang kita share hanya untuk di lingkungan kita sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian terkait box arsip. Jadi memang salah satu penilaian pengawasan kearsipan kita memang penataan arsip sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan kearsipan ANDRI acuannya sebagai pengampu kita dalam bidang kearsipan. Dan dari ANDRI sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan memang menganjurkan menggunakan box arsip. Jadi perlahan-lahan kami tidak menuntut semuanya harus sekarang ya Bapak Ibu, perlahan-lahan di lingkungan Bapak Ibu mulai menata arsip dengan menggunakan box arsip. Terkait dengan bagaimana sih cara menyusun warkah, buku tanah, SU menggunakan box arsip. Jadi kemarin kita sudah mencoba beberapa faktor yang kita datangi, bagaimana cara menyimpan arsip warkah. Sebenarnya hanya medianya saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau satu album itu kan satu warkah ya, satu warkah. Jadi satu warkah ini kita masukkan ke dalam map yang sudah contoh yang sudah kami share. Kemudian kita ikat dengan menggunakan tali benang yang sudah kami share juga, bentuknya standarnya seperti itu. Dan itu jadikan satu warkah dan dimasukkan ke dalam box arsip. Susunannya pun sesuai dengan yang ada di dalam album secara berurut sesuai dengan dalam album. Jadi hanya media penyimpannya saja Bapak Ibu. Termasuk masalah buku tanah dan SU ya. Perlakuannya sama, hanya media penyimpannya sekarang kita mulai beralih dari album menjadi box arsip. Kemudian peta. Peta ini kebanyakan di lingkungan kita masuk dalam aset BMN ya Bapak Ibu. Jadi merupakan arsip kita dan bersifat permanen. Peta harus dipelihara dengan baik karena merupakan aset. Jadi media penyimpan peta yang baik adalah Bapak Ibu mungkin tahu horizontal file filing cabinet yang bentuknya apa ya, kayak laci-laci yang panjang. Nah, itu horizontal file cabinet. Jadi media penyimpan peta sebaiknya menggunakan lemari peta sendiri ya Bapak Ibu, yang memang tidak ada unsur kayu. Mungkin nanti kami bisa share ya bentuknya seperti apa kalau memang Bapak Ibu belum tahu horizontal file cabinet seperti apa. Jadi untuk peta memang wajib disimpan. Nah itu. Nah, terima kasih Mas AG. Ini bentuk horizontal filing cabinet untuk menyimpan peta ya Bapak Ibu. Harganya bervariasi tergantung ukuran dan menurut saya sih tidak mahal ya Bapak Ibu karena beberapa penyedia jasa menawarkan harga yang lumayan dan perlu diperhatikan jangan ada unsur kayu itu saja. Hampir mirip dengan filing kabinet cuma bentuknya horizontal. Kemudian beberapa peta mungkin karena sudah tua, mungkin disimpan dalam waktu lama dan
sering digulung ya Bapak Ibu, menyebabkan kerusakan peta. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti perlu tutorial bagaimana sih cara merestorasi peta sehingga informasinya masih ada dan peta-peta tersebut terpelihara dengan baik. Jadi nanti akan ada sesi sendiri mengenai restorasi arsip di mabar selanjutnya, bagaimana sih cara merestorasi arsip yang dimakan rayap, yang mungkin robek dan bolong di bagian tengah, dan sebagainya. Saya kira penjelasan dari saya cukup demikian ya Mbak Tias. Siap, Bu. Terima kasih. Baik, Bu Kabak. Sepertinya sudah tercerahkan dari Bapak Ibu sekalian dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.30 sesuai dengan arahan Bu Kabak. Oh ya, tadi ada yang belum terjawab ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan oh ini ada yang share screen ya. Mas Age minta tolong untuk Kanta tidak share screen. Ini apakah memang di menu Sri Kandi ini ada menu daftar arsip? Kode klasifikasi kode daftar arsip sih? Kode klasifikasi. Oh ya. Oh baik, Bapak Ibu, ini sepertinya masih dikoordinasikan dengan Andri untuk bukannya daftar arsip ya Bapak Ibu, melainkan menambahkan kode klasifikasi ya, sepertinya ya. Ini akan coba disampaikan ke Andri karena tadi sudah coba kami tambahkan untuk di pusat ini sepertinya admin pusat bisa. Namun apakah kantor pertanahan atau kantor wilayah bisa menambahkan sendiri? Nanti akan kami informasikan kemudian di dalam WA grup Karsipan ya Bapak Ibu. Maka silakan Bapak Ibu join sesuai arahan Bukabak tadi di dalam WA grup Karsipan. Tentukan daerahnya, lalu silakan masuk ke dalam grup karena banyak sekali informasi penting yang memang sewaktu-waktu dibutuhkan cepat tanggap jawaban dari rekan-rekan daerah sekalian. Baik, untuk selanjutnya, seperti biasa kita ada melaksanakan kuis. Apakah Bapak Ibu sekalian sudah memahami dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kabak? Silakan untuk Mbak Ana, kita akan mulai kuis Kahoot-nya ya Bapak Ibu ya. Ini sepertinya yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian ya. Silakan Mbak Ana, kami persilakan. Jangan lupa musiknya Mbak Ana. Siap, Mbak Tias. Siap, Mbak Tias. Sebentar, Mbak Tias. Udah mesti yang sekarang. Ya silakan Mbak Ana dipimpin Kahoot-nya Mbak Ana. Oh, iya. Silakan Bapak Ibu untuk masuk ke dalam Kahoot. PIN-nya 3139389.
Sudah 144, masih bertambah. Dimohon untuk Bapak Ibu untuk menamai identitas dengan kalimat-kalimat yang mungkin kan. Sudah lebih 71. Oh ya, sudah 170, Bu. Ya, silakan dimulai, Mbak Ana. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu. Dua, satu. Enggak ada. GNSTA adalah singkatan dari ada Gerakan Nasional Sadar Tertib Aktif, Gerakan Nasionalis Sadar Tertib Aktif, Gerakan Negara Sadar Tertib Aktif, atau Gerakan Nasional Sadar Tertib Aktif. Wah, sudah yang benar 83 orang. Ya betul, Gerakan Nasional Sadar Tertib Aktif. Yeay, pemenang tertinggi adalah Sang Lima Kumbang. Ada Bom Bom, Tika, Sofi, dan TS. Siapa nih? Oh, bukan nih, Mbak. Lanjut. Kapan pelaksanaan pencanangan GNSTA dengan dilakukan penandatanganan dari ATR BPS? Ada 1 Januari, 11 Januari, 14 Januari, atau 12 Januari? Oh, Januari. Ya betul, 12 Januari. Selamat untuk 65 orang. Siapa yang ada Sofi, selalu ada Flo, Bom Bom, Jika Kambing, dan Ita.
Lanjut, apakah salah satu tujuan GNSTA ada pembentukan lembaga kearsipan, penyusun dan pelaksanaan kebijakan kearsipan secara berkesinambungan, mempermudah dalam pelayanan kearsipan atau peningkatan penggunaan jasa kearsipan. Ya, penyusun dan pelaksanaan kebijakan kearsipan secara berkesinambungan. Siapa pembicara rekor tertinggi kali ini? Ada Flo, kedua Ita, ketiga Bom Bom, dan ada Wiko dan Wi. Lanjut. Pertanyaan keempat, sasaran GNSTA adalah sebagai berikut, kecuali tertib kebijakan kearsipan, tertib perdaya manusia kearsipan, tertib pemisahan arsip, atau tertib organisasi. Ini yang kecuali loh Bapak Ibu. Ya betul. Ada tertib pemusnahan arsip yang salah. Ada typo juga di situ. Lanjut. Yang pertama ada Wiko, yang kedua Bom Bom, DHY, Sifat, dan terakhir ada Reni. Selamat, dan menuju pertanyaan terakhir, yaitu tertib kebijakan kearsipan meliputi kewajiban penerapan kebijakan. Berikut adalah kebijakan yang dimaksud, kecuali, nah, ini yang 4 pilar kearsipan yang wajib ada sebenarnya, tapi ada yang bukan, yang mana ya? Ya, kita nggak punya, harus punya jadwal peminjaman arsip sebagai salah satu unsur kebijakan. Lanjut, siapa nih pemenangnya? Yang ketiga ada Angeline, kedua Bom Bom, yang pertama jeng jeng jeng, DHY. Selamat kepada Bapak Ibu DHY, Bapak atau Ibu DHY. Mungkin nanti bisa ini kali ya Mbak Tias, ini siapa nih DHY nih? Iya, ini DHY bukan AHY ya, Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bapak Ibu, mana wajah-wajah mungkin si pemenang dari Mabar Kahut episode 25? Wah, kayaknya malu-malu nih Bapak Ibu kita ya. Malu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Mbak Ana atas bantuannya untuk memimpin Mabar pada siang hari ini. Selanjutnya, izin Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk absensi. Kami mengingatkan sekali lagi untuk absensi di dalam kanal ppsdm.atrbpn.go.id. Lalu untuk hari ini kami juga meminta Bapak Ibu sekalian untuk absensi yang ada di kolom chat. Ini kegunaannya untuk evidence atau bukti dari pelaksanaan sosialisasi GNSTA yang kami perlukan untuk penilaian pengawasan kearsipan eksternal yang diselenggarakan oleh Andri, Bapak Ibu. Jadi kami mohon bantuannya untuk Bapak Ibu bisa mengisi absensi juga yang ada tertera di dalam kolom chat, Bapak Ibu. Selain dari pengisian absen yang ada di dalam link dari ppsdm.atrbpn.go.id. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kami minta kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan videonya. Kami ingin berfoto bersama dengan Bapak Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan beserta Ibu Kabak, Tata Naskah dan Karsipan. Silakan menyalakan videonya Bapak Ibu, jangan malu-malu. Lalu kita akan melakukan salam arsip. Ya, izin perkenan Bapak Ibu sekalian untuk untuk screenshotnya Mbak Safira, silakan dipimpin untuk foto-fotonya. Terima kasih. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ya Bu, untuk salam arsip pada hari ini. 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu. 1, 2,
3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti mabar pada hari ini. Saya kembalikan ke Bu Tias. Baik, terima kasih Mbak Safira. Izin Bu Kabak ini langsung ditutup. Ya, terima kasih kami sampaikan atas arahan dari Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Bapak Awaludin SHMH yang sampai dengan siang hari ini Bapak masih bergabung di dalam ruang Zoom mabar kali ini. Terima kasih juga kita sampaikan kepada Ibu Lucy Komalasari, Ibu Kabak Tata Naskah dan Karsipan atas perkenannya memberikan pengetahuan ya Ibu Bapak Ibu sekalian di dalam mabar episode 25 kali ini. Lalu saya mengucapkan selamat Hari Kartini kepada wanita-wanita hebat yang tangguh ya Bapak Ibu dan teruslah berkarya dan menjadi inspirasi bagi sesama, Salam sehat, salam arsip. Lalu saya ada sedikit pantun Bapak Ibu, saya sudah siapkan tadi malam. Belum cakep. Penomoran surat janganlah nyisip. Karena siapa tanggung, arsipnya terpencar. Ayo kita semua komitmen sadar tertib arsip. Kalau tertib arsip, pelayanan pasti lancar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu. Terima kasih.